Nikita didakwa pasal pencemaran nama baik dan ITE. Ini kronologi kasusnya. Anak aku makan apa? Karena ancaman pidana di atas 5 tahun, kejaksaan berhak untuk menahan Nikita Mirzani. Dan langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Serang patut saya apresiasi. Ini menunjukkan bahwa equality before the law, semua orang sama di muka hukum, baik itu artis, masyarakat biasa sama ya. Oleh karena itu, Nikita Mirzani ambil hikmah dari peristiwa ini agar jangan hanya berani berkoar-koar di media sosial. Ketika lu ditahan, lu nggak siap. Banyak orang yang jago ngoceh di medsos, tapi ketika ditangkap, ditahan ya, dia shock, teriak-teriak ya kan, muki-muki, melakukan perlawanan, tapi semua tidak ada artinya karena perbuatan pidana itu sudah terjadi dan sudah berhadapan dengan proses hukum. Lagi rame masalah Nikita Mirzani yang dipanggil paksa ke rumahnya malam hari oleh polisi karena kasus pencemaran nama baik. Wah, penasaran buat apa Gran? Melanggar pasal yang pertama, kalau saya bacakan supaya Anda jelas, melanggar pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto 51 dan seterusnya. Kedua, melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Yang ketiga, pasal 311. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaannya bingung. Apakah Nikita melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini? Artinya jaksanya pun masih bingung apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dia sangat Nikita didakwa pasal pencemaran nama baik dan ITE. Ini kronologi kasusnya. Merdeka.com. Sidang perdana kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa artis Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin kemarin. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum persidangan dimulai, Hakim Ketua sempat menanyakan pada ibu 3 anak itu terkait kasus yang tengah dihadapinya. Pertama, Hakim mempertanyakan kapan tepatnya Nikita Mirzani mulai menjalani penahanan terkait kasus yang dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota. Lupa ucap Nikita Mirzani menjawab pertanyaan Hakim. Lalu Hakim juga menanyakan terkait kasus yang tengah dihadapi. Apakah wanita yang sudah 3 kali jadi janda itu tahu soal alasan dirinya diadili? Nggak mengerti, jawab Nikita Mirzani. Mendengar jawaban dari Nikita Mirzani, Hakim hanya tersenyum dan meminta JPU agar membacakan dakwaan agar Nikita Mirzani mengerti. Dikutip dari liputan6.com, Nikita menjadi terdakwa atas pelaporan Dito Mahendra di Polresta Serang Kota. Di petikan dakwaan, Nikita didakwa dengan penerapan pasal alternatif. Pertama, pasal 36 junto, pasal 27 ayat 3 junto, pasal 51 ayat 2, kedua pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, ketiga pasal 311 KUHP. Awal perseteruan Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra dan Nindi Ayunda terungkap melalui surat dakwaan yang diunggah ke website resmi Pengadilan Negeri Serang. Nikita mengaku mendapatkan teror dengan datangnya kiriman bunga bertuliskan Askara Parasandi Harsono yang merupakan suami dari Nindi Ayunda. Tak cukup sampai di situ, pagar dan tembok rumah selebritas itu juga dicoret oleh orang tidak dikenal. Teror yang diterima beraroma tudingan Nikita Mirzani dan Askara Parasandi Harsono berselingkuh. Sedang di sisi lain, saat ini Nindi Ayunda tengah menjalin asmara dengan Dito Mahendra. Hal itu terlihat dalam unggahan surat dakwaan di cpnserang.co.id, indeks.php, detil perkara, dengan tanggal pendaftaran 27 November 2022, nomor perkara 853. Pitsus 2022 PN Serang, serta nomor surat pelimpahan B5101 M610 Eko 2 11 2022. Karena kesal dengan teror yang diterimanya,
Terdakwa Nikita Mirzani melihat pemberitaan di media online tentang kasus pemukulan oleh Dito Mahendra ke petugas keamanan. Selanjutnya timbulnya terdakwa untuk menyampaikan kepada masyarakat perihal peristiwa tersebut dan dengan memanfaatkan ketenaran sebagai publik figur. Terdakwa mengimbau kepada kepolisian agar harus adil. Terdakwa kemudian secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Mahendra Dito, dia mulai mencari-cari foto saksi Mahendra Dito di internet. Begitu isi tulisan surat dakwaan. Setelah Nikita mendapatkan foto Dito Mahendra pada Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, Nikita mengunggah di akun medsosnya Nikita Mirzani Mawardi 172. Foto kekasih Nindi Ayunda itu dibubuhi tulisan, namanya Dito Mahendra, ini yang lagi viral di berita online menganiaya security. Abang propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu, dan PHP juga para senior, begitu tulisannya. Mengunggah foto-foto saksi Mahendra Dito yang telah diedit sebelumnya melalui Instagram Story dikutip Selasa 8 November 2022 pada pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Masih di hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, selebritas itu juga mengunggah gambar ke Instastory-nya. Foto Dito Mahendra diposting Nikita diberi tulisan, ini dia muka orang yang diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan supir BBG Sawah yang dilakukan di rumah ibu kandungnya BBG kepada Kepolisian Indonesia harus adil dalam menangani kasus sadis ini, dikutip Selasa 8 November 2022 pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memperpanjang penahanan Nikita Mirzani selama 30 hari. Perpanjangan dilakukan sejak Senin 7 November dan berakhir pada Selasa 6 Desember 2022. Perpanjangan penahanan selebritas itu dilakukan Majelis Hakim jelang sidang perdana dilakukan pada Senin. Sedangkan masa penahanan yang sebelumnya dilakukan Kejari Serang akan berakhir pada Minggu 13 November 2022. Usai menjalani sidang, selebritas itu kembali masuk penjara di Rutan Kelas 2B Serang. Persidangan selanjutnya dilanjutkan 28 November 2022 untuk jamnya jadi kita jadwalkan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda mendengarkan eksepsi atau keberatan terdakwa dari kuasa hukum, terdakwa kembali ke tahanan, ujar Ketua Majelis Hakim Dedi Arisa Putra. Mendengarkan jadwal persidangan dilanjutkan 2 pekan lagi, Nikita Mirzani mengaku sempat keberatan karena harus menunggu waktu yang cukup lama. Kelamaan yang mulia, ujar Nikita. Sementara itu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani memaparkan penilaiannya tentang pasal-pasal yang diuraikan jaksa. Menurutnya, jaksa masih bingung dengan perbuatan yang dilakukan kliennya karena pasal dalam dakwaan jaksa bersifat alternatif. Kalau saya bacakan melanggar pasal 36 Jungto, pasal 273 Jungto, 51 dan seterusnya. Kedua, melanggar pasal 273 Jungto, pasal 453, yang ketiga pasal 311. Itu dakwaan alternatif atau artinya dakwaan bingung, ujar Fahmi Bahmid usai persidangan di Pengadilan Negeri Serang. Fahmi mengaku siap membongkar bagaimana kesalahan jaksa dalam menyusun dakwaan dalam eksepsinya di sidang selanjutnya. Bahkan Fahmi sangat yakin dengan eksepsinya.